Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, syukur yang tiada henti baik secara lisan maupun tindakan yang kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita diberi kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan sehat serta kelapangan. Dan tidak pula lupa kita sanjungkan kepada Allah dan meminta agar kehidupan kedepannya menjadi kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan di hari-hari yang sebelumnya. Wahai sahabat Ismah dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan ibadah puasanya diberikan kelancaran. Kali ini sahabat Ismah kita akan membahas mengenai ikhlas. Ikhlas adalah ketulusan. Tulus artinya adalah sesuatu yang murni, tidak ditimpakan oleh sesuatu yang lain. Di dalam ibadah terdapat dua syarat yang mutlak yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah syarat yang mutlak yang tidak boleh tidak ada. Dan yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti dan mencontohi Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Allah tidak akan memberikan amalan seseorang kecuali ikhlas karenanya. Apabila seseorang melakukan amal yaitu secara ikhlas, namun secara tindakan tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tidak dapat diterima. Begitu juga sebaliknya. Jika kita melakukan suatu tindakan sudah mencocoki ajaran Nabi Muhammad SAW, namun dalam melakukan hal tersebut kita tidak ikhlas, bahkan ada rasanya ria, yaitu ingin dipuji oleh orang lain ketika melakukan hal tersebut, maka amalan tersebut juga tidak dapat diterima. Amalan barulah dapat diterima jika kita memenuhi syarat ikhlas dan shawab, yaitu benar sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dan tulus karena Allah. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa ikhlas sangat mudah secara lisan namun sulit secara perbuatan. Oleh karena itu sahabat Ismah sekalian, mulai hari ini kita mulai membiasakan diri berproses agar kehidupan kita itu kita jalankan dengan ikhlas. Ada 3 syarat langkah menuju ikhlas. Yang pertama adalah melupakan perbuatan kebaikan. Yang kedua adalah menyadari semuanya adalah milik Allah. Yang ketiga adalah meningkatkan iman dengan istiqomah. Kenapa kita harus melupakan perbuatan kebaikan yang sudah kita lakukan? Karena manusia ini cenderung merasa senang dan puas ketika sudah melakukan kebaikan. Apalagi ketika melakukan kebaikan tersebut, kita mendapatkan pujian dari orang lain. Maka rasa senang dan puas itu juga semakin meningkat. Baik sahabat Ismah dimanapun berada, ketika kita tetap mendapatkan pujian dari orang lain, kita tidak bisa mengontrol mereka agar tidak memuji kita. Kita tidak bisa melarang mereka untuk memuji kita. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan pujian? Cukup katakan Alhamdulillah. Jangan sampai kita menikmati pujian orang lain sehingga kita terlena. Wahai sahabat Ismah, contohnya misalkan di dalam bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Misalkan nanti sore kita berbagi takjil di pinggir jalan ataupun membantu teman sedang kesusahan. Nah, ketika kita sudah melakukan perbuatan itu, jangan sampai kita mengingat-ingatnya. Karena dengan mengingat-ingat tersebut, itu bisa memunculkan rasa kekecewaan di kemudian hari. Bila rasa kecewa itu muncul, kemudian kita akhirnya menyesali telah melakukan kebaikan kepada orang tersebut, itu sama saja halnya derajat kita dengan Fir'aun, yang dimana suka mengungkit-ungkit, mengingat-ingat, bahkan menagih untuk agar dibalas kembali kebaikannya. Nah, jangan sampai kita seperti itu sahabat Ismah. Semoga kita kedepannya bisa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun.
Seperti poin yang ketiga tadi, kita harus meningkatkan amal kita secara istiqomah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan lainnya juga. Karena itu, agar kita terhindar dari rasa mengungkit-ungkit, maka kita harus ikhlas mulai saat ini. Dimanapun sahabat Isma berada, salam sehat jiwa dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.